Ya, tadi Bu Melani ini kan sebenarnya pilkada tahun ini ya ada 170 daerah. Nah, Ibu kan dari salah satu partai, ini harusnya bisa menggerakkan UKM karena kalau kita lihat dari data-data menunjukkan kita bisa meningkat dengan konsumsi akibat pilkada itu 0,4%, asalkan benar-benar digerakkan, jangan dari impor. Nah, ini seperti apa Bu polisinya nih? Kalau tentunya saya bilang kalau benar-benar untuk kita memproduksi dan membagi UKM, misalnya kaos ya, kaos tentunya kan poster segala macam poster dan itu udah pasti menggerakkan ya UKM. Tapi kita jangan pesan kaos misalnya dari luar. Ya, misalnya kalau kaos yang terkenal kan sekarang ini yang orang-orang kalau kita tanya pesan dari mana, dari Bandung gitu. Nah, mungkin UKM yang di Bandung itu dia lebih berkreasi ya, mempersiapkan diri dan harap juga pemerintah membantu bahan bakunya. Jadi jangan dia bilang ya emang dia bikinnya di Bandung tapi bahan bakunya itu kan jahit keluar dan sebagainya. Dan itu kita harus juga memproteksi supaya pemerintah juga semua dari dalam ya. Pemerintah juga gitu ya, kalau ada acara-acara belinya dalam negeri dong ya, jangan dari nanti impor. Kan SEA Games tuh jangan sampai dia souvenir jangan sampai import ya, dari mulai Asian Games, maskot dan sebagainya. Jadi salah satu ya. Terus kalau kita lihat seperti ini tadi ya, nah gimana sekarang kita akses ke retail tadi ya? Kalau kita lihat sekarang hipermarket juga ada yang mulai tutup gitu ya, karena ekspansinya tidak karu-karuan. Misalnya salah satu 7-Eleven lah sudah tutup ya. Nah itu kan tadinya aksesnya dari UMKM kan Mas Heri ya. Nah seberapa jauh sebenarnya ini akan bisa tumbuh, karena sekarang ternyata ekonomi digital ini sudah juga mengurangi pasar modern ya. Tetapi sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan, sebenarnya UMKM itu malah bisa dapat akses yang lebih banyak kan. Kalau tadinya jual di Kalimantan saja, sekarang dengan ekonomi digital dia bisa jual. Nah, tapi yang hipermart ini sekarang kan juga mulai mengurangi retailnya ya, makin kecil misalnya, dan ekspansinya juga sekarang kan di luar Jawa justru gitu ya. Mulai ke sana gitu, karena dilihat di kota-kota besar sudah banyak yang menggunakan ekonomi digital gitu. Ini gimana nih melihat arus seperti ini? Ya, memang tantangan ke depan adalah bagaimana pelaku usaha UKM ini benar-benar bisa memanfaatkan ekonomi digital gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan sudah berbagi pangsa pasar, pasar modern ya, dengan pasar yang dipasarkan melalui digital ekonomi, melalui online gitu. Jadi memang pilihan ke depan ya pelaku usaha UKM ini harus benar-benar melek teknologi. Saat ini broadband sudah tersebar di seluruh Indonesia, tinggal bagaimana mereka bisa memanfaatkan hal itu. Oleh sebab itu perlu adanya suatu pendampingan ya, entah dari pemerintah daerah yang kreatif gitu ya, kemudian dari asosiasi setempat di daerah, bagaimana pelaku usaha ini bisa memanfaatkan teknologi ini lebih optimal, bagaimana cara pemasaran, kemudian bagaimana mencari informasi kebutuhan produk di suatu daerah, kemudian bagaimana mencari jaringan distributor dan lain sebagainya, kemudian juga dibantu dalam hal pembiayaan pemasarannya. Sekarang ada kalau kita lihat ada yang namanya e-commerce, itu ada yang namanya salah satu nama lah yang saya sebutkan ya. Jadi mereka menjualkan bawang dari Brebes kemanapun, yang penting jualan minimal 5 kilo. Nah ternyata ketika biasanya mereka harus akses ke hipermarket, ternyata dia bisa langsung melalui itu dan marginnya lebih besar gitu. Nah ini kan harusnya dioptimalkan semacam ini, kalaupun dia nggak punya kemampuan, ada pembinaan yang dilakukan kan. Nah itu gimana Mbak Rifda, kalau melihat seperti ini kan harusnya didukung gitu. Iya, jadi memang kendala kita kan masih di logistik. Ya, logistik kita termasuk yang cukup mahal. Jadi kemudian barangnya ya, betul, karena kalau mamanya sama kayak industri besar, dia kalau perlu bahan baku import langsung hanya dari satu tempat langsung plek, cukup mencukupi. Sementara kalau mamanya bahan baku dari pelaku dari daerah itu kan tersebar banyak. Nah ini biaya logistik mahal. Masuk ke retail yang langsung ke konsumen pun dia nggak bisa di bawah 5 kilo. Sementara rumah tangga tidak semua punya kebutuhan sampai 5 kilo. Dan bahan pangan itu kan ada lifetime-nya ya, jadi cepat rusak dan sebagainya. Nah ini juga jadi kendala. Karena itu memang kita
keberpihakan itu yang perlu, yang penting akses pasar karena keberpihakan dari pemerintah kepada sekarang kita. Ada teknologi baru yang mengembangkan supaya petani ini tidak harganya jatuh ya. Mereka disimpan di satu cold storage yang bisa 3-5 bulan ya. Betul. Tapi kan orang kita ini belum biasa, kalau nggak seger tuh nggak mau gitu. Jadi di satu sisi ini ada problem juga antara demand dengan si supply yang bisa untuk menjaga harga. Gimana nih? Nah ini memang perlu ada off taker di situ karena kalau umpamanya produsen pangan kita tidak semuanya besar, lebih banyak kecil-kecil. Yang kecil-kecil ini jujur saja tidak mungkin terakses dengan cold storage, kecuali cold storage-nya gratis dari pemerintah disediakan, dibiayai dan sebagainya. Mereka tinggal nyimpan, itu mungkin. Tapi kalau mereka yang harus provide cold storage itu pasti tidak mungkin. Dan karena mereka itu biasanya modalnya habis di awal untuk beli benih, untuk ini dan sebagainya, mereka begitu panen kadang belum waktu panen pun sudah dijual. Nah, yang seperti itu. Jadi kemitraannya harus dikembangkan. Jadi kemitraan dan itu one village one product itu memang perlu. Dan juga satu hal memang infrastruktur. Kita lihat lagi dibangun banyak infrastruktur untuk mendukung UKM nggak sih sebenarnya? Kalau saya ngelihat di desa-desa nggak banyak. Kalau yang di kota-kota besar iya, tapi kalau di desa-desa nggak banyak. Apalagi jadi infrastruktur desa harus ya. Harus ada dana desa sekarang, dana desa juga dana cukup besar. Desa contoh ya ada untuk embung desa. Betul. Saya pribadi lewat perusahaan saya menyumbang lahan. Karena ada lucunya bantuan embung tidak termasuk lahan. Jadi lahan kalau disediakan oleh orang desa. Sementara desa petani-petani di desa itu sekarang lebih banyak bertani daripada petani. Karena kepemilikan lahan bukan petaninya ya. Sudah kita kasih lahan pun ternyata mereka belum bisa bangun desa. Saya tanya kenapa kok belum bangun? Katanya karena dana dari Kemendes masih sedikit dan sebagainya dan sebagainya. Jadi alasannya ada berbagai alasan. Ya? Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya, siapa dari pemerintah, institusi mana dari pemerintah yang melakukan pengawasan berbagai program pemerintah, Bu Melani, apakah sudah jalan apa belum? Masalah koordinasi. Jadi antar kementerian ini seringkali tidak connect satu dengan yang lain. Misalnya perdagangan dengan perindustrian, apalagi dengan pertanian. Seringkali tidak satu policy begitu. Nah sehingga kadang-kadang pelaku ini kalau ada masalah ini, oh itu urusan departemen ini urusan. Nah ini gimana sih Bu, yang sebagai DPR kan harusnya melihat ini sebagai sinkronisasi yang harus dilakukan sehingga UKM kita ini bisa ke depan ini bisa lebih efektif, lebih banyak yang membina, tidak sendiri-sendiri gitu loh Bu. Iya, makanya kita kalau misalnya lagi raker ya, karena kalau KRDP kan kepada BUMN, tapi kalau raker langsung ke kementerian. Kita juga mempertanyakan kebijakan dari kementerian-kementerian yang lain yang mungkin nggak match, nggak sinkron. Jadi kadang-kadang kita malah menggelar raker di mana hadir misalnya Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan koperasi segala macam juga ada ya. Dijadiin satu sehingga nanti kalau ada masalah-masalah yang dikemukakan dari daerah oleh anggota, misalnya anggota komisi, meletakkan kebijakan-kebijakan Kementerian Perdagangan terhadap itu, nanti dia misal itu Menteri Perindustrian kan di situ ada gitu. Betul. Jadi mereka nggak bisa main lempar-lempar aja, tapi bisa berkoordinasi. Maka kita pentingnya untuk matching ya, maksudnya koordinasi antara kementerian gitu. Karena agar supaya regulasi-regulasi yang dia keluarkan tidak menimbulkan masalah lagi malah di kementerian lain melalui regulasi-regulasi itu. Karena itu kita selalu mengadakan raker perlunya untuk itu. Nah ini yang dikatakan gini Mas Heri, kalau aku lihat ada anggaran di setiap kementerian itu ada anggaran UKM semua. Jadi Menteri Koperasi ada UKM, nanti Industri ada UKM ya, Menteri Perdagangan juga, terus Menteri Pertanian juga ada. Hampir gitu. 20 ini kan menunjukkan kenapa nggak di UKM. satu tempat aja UKM itu. Jadi semua dana terkonsentrasi di sana gitu. Harusnya memang begitu. Jadi kalau terpecah-pecah menjadi beberapa bagian di kementerian sehingga fokusnya tidak terlihat. Jadi sebenarnya pemerintah ini ingin fokus membangun UKM di sektor apa sih gitu. Sekarang ini kan ya banyak UKM tapi yang bertumbuh hanya UKM di sektor perdagangan. Kita lihat kurnya juga banyak terserap di sektor perdagangan. Sehingga sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor UKM industri, pertanian. Ini sangat minim sekali menyerap kur. Nah, jadi di sini terlihat bahwa pemerintah belum ada fokus gitu. Nah, terbukti dari yaitu dia dana anggaran buat UKM-nya masih tersebar di mana-mana berdasarkan tupoksi masing-masing kementerian sehingga mereka bisa
ya hanya just proyek aja gitu. Jadi untuk membangun industri yang kuat ini juga memang dikeluhkan waktu itu kita rapat dengan Kementerian Koperasi UKM, padahal Pak Presiden sudah mengatakan bahwa koperasi UKM itu harus benar-benar diperkuat ya. Tetapi kok dananya untuk ini malah menurun dari tahun ke tahun, malah bukannya naik, malah turun. Itu juga karena ada pembagian UKM di setiap kementerian, Bu. Masalahnya kan tiap kementerian ini beda-beda orang gitu. Jadi akhirnya karena terlalu banyak tapi kecil-kecil gitu. Jadi nggak optimal sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita bicara subsidi juga begitu kan. Kadang-kadang subsidinya juga nggak tepat sasaran gitu. Kurnya juga gitu kan, dikasih subsidi bunga tapi sebenarnya tidak tepat sasaran juga gitu. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya contoh pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan misalnya berhasil ya, yang saya lihat ya. Salah satu yang saya boleh contohkan Astra misalnya. Mereka membina UMKM tapi hasil UMKM-nya dibeli sendiri oleh perusahaan itu ya. Kemudian ada juga UMKM yang dibina dan pasarnya juga diberikan akses, kualitasnya dijamin. Akibatnya sampai sekarang udah puluhan tahun UMKM-nya tetap survive gitu. Nah, kemitraan pola seperti ini nih yang kelihatannya belum banyak dilakukan oleh perusahaan. Jadi harusnya perusahaan melihat bahwa UMKM ini kalau bisa menguntungkan kan daya beli jadi tinggi kan. Kalau daya beli tinggi kan perusahaan jadi ikut senang begitu ya. Ini yang kadang-kadang tidak dilihat hubungannya antara UMKM berkembang dengan daya beli sebenarnya. Gimana? Seperti kayak di Jepang ya. Betul, di Jepang itu kan kalau kita lihat satu baut dari sisi bautnya itu nanti dibeli oleh perusahaan otomotif kan. Nah, itu terjadi juga di sini gitu. Tapi untuk yang lain belum, Bu. Padahal yang lain tuh saya rasa sebenarnya sangat mungkin, misalnya perusahaan susu ya. Perusahaan susu kita sekarang masih import besar kan. Padahal kalau dia bisa membina petani dari Jawa Timur, dia kan nggak perlu. Nah, ternyata karena distribusinya lewat 7, akibatnya harganya terlalu mahal. Yang kedua juga kualitasnya jauh gitu. Nah, ini juga bicara tentang penjamin mutu, Bu. Ini juga menjadi masalah kita sebenarnya. Jadi kita memang lemah dalam kurasi. Jadi kalau di luar negeri itu kan ada lembaga kurator, ada perusahaan kurator untuk membantu supaya produk ini sesuai dengan kebutuhan dari buyer. Nah, balik kepada kondisi kita di Indonesia, siapa sih posisi yang jadi kurator tadi yang menjadi kurator? Di sini adanya SNI, SNI sama satu lagi BPOM ya. Tapi dua-duanya ada akses kepada biaya persoalannya. Sementara skala usaha yang paling banyak ini di UMKM itu yang mikro ini, yang memang kita nggak bisa terlalu berat, dia harus dibantu. Nah, ini kalau kita bicara retail saja ya, sebenarnya kalau aturan main kan retail harus yang seperti retail kecil itu harus 80% produknya harus dari produk lokal. Tapi siapa yang melakukan pengawasan bahwa di dalam retail itu betul-betul 80% produk lokal Indonesia? Nggak ada. Jadi asal usul dari barang itu nggak ada. Jadi sebenarnya kita nih bikin aturannya bagus, tapi dalam implementasi yang menjalani, yang mengawasi supaya ini tetap bagus itu nggak ada. Betul. Oke, kita harus break dulu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Di segmen akhir nanti kita juga akan membahas sebenarnya masyarakat harus berperilaku seperti apa dan polisi pemerintah harus seperti apa agar UMKM kita ini bisa naik kelas dan juga bisa lebih menikmati hasilnya ke depan sehingga kesenjangan juga bisa dikurangi. Untuk itu tetaplah bersama saya di Economic Lounge with ISE.